Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sanro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, guru yang berpihak pada murid pasti akan melakukan berbagai macam cara agar murid-muridnya itu senang dalam belajar. Bisa belajar di luar kelas, bisa belajar di dalam kelas, bahkan dia bisa membuat sebuah permainan agar anak itu mampu melakukan pembelajaran yang baik. Ingat bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar angka-angka dan bukan juga transfer ilmu, tetapi pembelajaran itu adalah membangun konsep yang ada pada diri anak agar anak itu nanti mampu belajar lebih baik. Contohnya Ibu Wina ini adalah guru SD model dan sekarang dia lagi melakukan pembelajaran di luar kelas. Dia melakukan pembelajaran di depan masjid. Awalnya saya juga heran, oh ternyata ibu guru ini mau melakukan proses belajar mengajar di depan masjid. Nah, mungkin ini sudah terasa jenuh kalau di dalam kelas, sehingga ibu guru ini membawa anaknya keluar. Luar biasa kan? Coba kita lihat. Makan alam itu ada dua macam, wilayah perairan sama wilayah daratan. Kalau yang perairan apa aja? Laut, danau, samudra. Kalau yang kenampakan apa tadi itu daratan? Hutan, gunung. Kalau sawah itu kenampakan alam apa buatan? Buatan. Ingat ya, jangan sampai lupa. Oke, di setiap kenampakan alam, di setiap daerah yang memiliki kenampakan alam yang berbeda, pasti punya kegiatan ekonomi yang berbeda. Kalian masih ingat 3 kegiatan ekonomi itu apa aja? Distribusi, konsumsi. Ada yang masih ingat? Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan. Oke, good. Kalau distribusi? Menyalurkan barang. Kegiatan. Oke, good. Terus selanjutnya satu lagi konsumsi. Siapa yang bisa? Yandra? Menjual itu konsumsi atau distribusi? Distribusi. Kita lihat sekilas proses pembelajaran yang dilakukan oleh ibu guru tersebut itu memang benar-benar memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk mengungkap apa yang ada di dalam pikirannya. Ini adalah salah satu model yang diberikan oleh guru tersebut agar anak didik kita itu kreatif. Nah, tentunya dengan memberikan pengalaman seperti ini bahwa murid-murid yakin dalam benaknya itu akan teringat ketika dia mengungkap sesuatu atau ketika dia bertanya sesuatu dan justru di tempat yang berbeda pula, yang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya anak-anak ini kan belajar di dalam kelas, jadi sudah banyak pengalaman-pengalaman di dalam kelas itu. Tetapi ketika anak ini dibawa keluar kelas, lalu melakukan proses pembelajaran dan dilakukan secara komunikatif seperti yang tadi dilakukan oleh ibu guru tersebut, maka pengalaman bagi anak itu akan berkesan sekali. Apa yang dia ungkap, apa yang dia tanyakan, dan mungkin apa yang oleh teman-temannya itu sampaikan pula, sehingga apa yang didapat pengalaman di luar ini yakin akan membekas di dalam hati anak-anak ini. Dan ini benar-benar pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak di luar kelas seperti. Baik, kita lanjut untuk melihat bagaimana proses berikutnya. Enggak apa-apa. Kalian bertiga ramah ke sini. Boleh berkumpul bebas. Oh, agak bisa aja. Boleh 4-4. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Boleh berpisah. Wina, boleh di situ kau. Boleh. Tuliskan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita ya. Pembuatan mochi, pembuatan apa lagi boleh ditulis. Nggak usah makanan aja, kerajinan pun boleh. Putih tenang, karena ini. Go.
itu apa yang di pabrik nggak apa-apa, nggak produksi juga distribusi juga boleh. Enggak lah, bulan. Dia produksinya apa yang dihasilkannya? Kalau pabrik misalnya produk unggulannya, kalau pabrik mochi berarti produk unggulannya apa? Mochi. Itu ada pabrik yang di sekitar kita itu yang di Cibarengkok itu yang dimakan keras goreng apa? Nyere, enyek. Nah itu nyere waktu itu dimakan. Oh, cemilan yang boleh. Berarti industri rumah tangga. Kegiatannya ditulis. Ada psikologi. Ada. Di Cibarengkok itu kan ada. Pabrik obat apa tuh? Mercy. Yang figura foto figuranya bisa ditulis warna-warni gitu kan bisa. Terus kan di sini kegiatan terkait lingkungan kerajinan. Jadi kegiatan merusak Oke, ini luar biasa sekali. Setelahnya tadi bersama-sama, lalu guru sengaja membagi anak-anak dalam sebuah kelompok. Nah, di sini mulai anak diberikan konsep oleh gurunya agar anak itu melakukan diskusi dengan teman-temannya. Oke, ini tentunya ini tidak akan lupa bagi anak-anak ketika dia melakukan diskusi. Nah, ketika diskusi itu tentunya anak juga mencari bagaimana nih untuk mengisi ini. Nah, ketika mencari itu anak benar-benar belajar mandiri. Ketika setelah belajar mandiri, anak itu benar-benar melakukan diskusi dengan temannya. Dan ini akan menumbuhkan kerjasama yang kuat di antara kelompok kecil itu sendiri. Nah, ketika berada di kelompok kecil, tentunya anak hanya bisa berdiskusi dengan kelompoknya itu sendiri. Ya, mungkin sekali-kali dia bertanya kepada gurunya kalau ada hal yang kurang paham. Dan emang ini seperti ini, gurunya benar-benar apik sekali, artinya sangat menghargai terhadap murid-muridnya yang bertanya, sehingga satu persatu dilayani. Nah, setelah kerja kelompok di kelompok kecil, maka ada dilakukan konfirmasi oleh guru ini. Nah, konfirmasinya ini dilakukan dalam kelompok besar. Luar biasa kan? Nah, konfirmasi ini di samping gurunya menyatakan atau menegaskan materi yang sudah dipelajari, tetapi di sini juga anak diberi kesempatan loh. Anak diberi kesempatan untuk mengungkap satu persatu atau per kelompok itu sendiri. Nah, setelah itu maka guru mengungkap, maka guru menegaskan mata pelajaran yang sudah dipelajari. Akhirnya apa? Tertanam di diri anak bahwa oh iya, luar biasa sekali gitu kan. Setelahnya dipelajari bareng dengan kelompok, lalu ditegaskan oleh gurunya. Nah, pembelajaran yang seperti ini ya mungkin yang harus banyak diterapkan oleh teman-teman guru. Kenapa? Karena pembelajaran yang seperti ini bisa menggali potensi anak.
Apalagi kalau dipersiapkan dengan matang. Maksudnya apa? Ya, ketika akan belajar di luar kelas, kita harus paham dulu tujuannya apa, lalu apa yang akan dicapai pada proses pembelajaran itu, sehingga nanti mengarah kepada praktek-praktek yang bisa ditemukan oleh anak itu sendiri. Nah, kalau sudah demikian, maka akan terjadi penanaman, ya, penanaman sikap yang baik, sikap yang kuat terhadap anak-anak, dan sikap yang ingin tahu terhadap materi-materi yang diperdalamnya. Nah, tentunya ini kepiawaian dari seorang guru. Kepiawaian seorang guru itu seperti apa? Ya, kalau gurunya yang berpihak pada murid, yakin guru itu akan mencari jalan bagaimana agar murid-muridnya itu benar-benar memahami materi dan benar-benar memahami konsep dari materi itu, sehingga nanti bisa dikembangkan di kemudian hari. Jadi tidak hanya sekedar transfer ilmu. Selanjutnya, tentunya ketika kita melakukan proses pembelajaran di luar kelas seperti ini memerlukan ketelitian kita seorang guru, ya. Karena mungkin ada sajalah anak-anak yang hanya bermain-main, atau misalkan apa istilah sendagurau, itu pasti ada, karena kejadian ini ketika proses pembelajaran ini pun ada lah, kayak tadi kan bisa melihatnya. Oke teman-teman, itu hanya sekilas, walaupun ini saya tidak sengaja melihatnya, lalu saya mencoba mengeksplor agar ini menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tolong di subscribe, lalu di like dan dibagikan kalau memang video ini sangat berguna bagi dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.